Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak video ini. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah. Kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Baca Yasin malam Jumat. Nah, Yasinan malam Jumat bid'ah nggak? Kalau aneh bilang Yasinan malam Jumat bid'ah. Kenapa? Seseorang yang Yasinan malam Jumat adalah meyakini adanya keutamaan baca Yasin di malam Jumat. Nah ini bid'ah. Ada keutamaan yang nggak ada dasarnya. Tapi kalau anda bilang baca Yasin malam Jumat bid'ah nggak? Ya nanti baca setiap habis maghrib masalah. Lihat dari awal Al-Qur'an sedikit. Pas malam Jumat, pas buka sama ente surat Yasin, ente lompat. Nanti baca dong Yasin. Apakah terhitung Yasinan malam Jumat? Dapat. Kalau udah paham lebih lanjut mah kita tahu batasan mana yang dari Rasul SAW, batasan mana yang amalan pribadi dan tidak aku jadikan sunnah. Kemudian persoalan tentang Yasinan, Yasin itu kan baca surat Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Sepanjang tidak kemudian dikhususkan Yasin misalnya, saya pengen Yasin yang lainnya tidak baik misalnya, maka mohon maaf, kalimat mengkhususkan kepada Yasin dengan menepikan ayat yang lain itu yang tidak benar. Kalau baca Yasinnya nggak ada masalah. Ibu mau Yasinan silahkan, mau Baqarahan silahkan, mau Ali Imranan silahkan, mau Maidahan silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Mau baca-baca sepanjang yang baik-baik. Jadi di situ pelajari, baca isinya, pahami artinya dan amalkan dalam kehidupan kita. Malam sekarang baca Yasin, besok misalnya baca Ali Imran, besoknya Al-Maidah, nggak ada masalah, silahkan. Yang penting dalam bacaan-bacaan itu ada kebaikan-kebaikan, sepanjang tidak menepikan ayat-ayat yang lainnya. Atau misalnya kalau saya baca Yasin, rezeki saya bisa lebih mudah. Atau kalau saya baca Yasin, saya bisa terbang misalnya kan? Jadi saingan sama burung. Nah itu yang kalimat-kalimat itu yang kita hindari. Silahkan keluarkan karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan silahkan. Misal, ibu bacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama Sayyid Sabiq punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan Al-Ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, "Atadri bimadza tas'al?" Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, "Laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam." Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai? Setelah membaca Qul huwallahu ahad. Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, solehah. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam.
Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah merawat Maryam? Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga ayat 36. Kemudian diberi nama yang baik, dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 ayat 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga ayat 37 paling kiri sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya. Makanya kalau ibu punya anak perempuan dikandung, lahir perempuan, ingin soleh seperti Maryam, bukan cuma dibaca surat Maryam, tapi diamalkan isinya. Bagaimana Hannah merawat Maryam? Ibu cari kemudian guru yang baik, cari sekolah yang baik, doakan dengan baik. Kalau ibu cuma baca surat Maryam, tapi tidak pernah diamalkan isinya, sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan jadi. Gak akan jadi. Sama dengan surat Yusuf dan sebagainya. Di ibu mau yasinan, silahkan baca surat Yasin, pahami isinya. Lihat fadilahnya, amalkan isinya. Setelah Yasin selesai, naikkan kemudian. Sebelumnya Fatir, sampai ke Al-Baqarah, sampai ke Al-Fatihah. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu di antara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, Bu. Orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, Bu, nggak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, nggak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia, dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, Bu, sekali. Cuman dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali nggak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya? Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan, yaitu mengenai yasinan, mengenai yasinan di malam Jumat, teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita melihat menyimak di awal video, yaitu Ustadz Salafi atau Wahabi ya, mereka membidah-bidahkan membaca atau yasinan di malam Jumat, karena mereka bilangnya menghususkan amalan di hari-hari yang sudah ditentukan, ya, seperti membaca surah Yasin di malam Jumat, di setiap malam Jumat. Nah, itu mereka bilang tidak adil, tidak ada dalil dari Nabi. Ya memang benar, teman-teman ya, memang benar tidak ada dalilnya membaca surah Yasin di malam Jumat. Yang ada adalah membaca surah Al-Kahfi. Nah, namun pendapat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah tadi juga yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa Yasin itu juga kan Al-Quran, isi dalam Al-Quran, surah Yasin. Nah, jadi maksudnya tidak ada batasan untuk membaca surah Yasin mau di hari apapun. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi biasanya kan kalau kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah itu kan setiap apalagi seperti di NU, teman-teman ya. Nah, di NU ini setiap malam Jumat itu mengadakan yasinan, tahlilan,
itu setiap malam Jumat teman-teman, pasti. Nah mereka ini yang berpaham Salafi Wahabi ini membid'ahkan amalan bacaan yasinan di malam Jumat teman-teman ya. Padahal itu juga ada dalilnya teman-teman ya, sama-sama ada dalilnya. Yang artinya bahwa bukan amalan yang dibuat-buat, ada dasarnya juga teman-teman ya. Karena tadi sudah disampaikan, dijelaskan oleh Ustadz Adi Dayat, Masya Allah beliau sangat luar biasa. Orang yang berilmu teman-temannya, yang mempunyai ilmu. Dengan jelasnya Ustadz Adi Dayat menjelaskan bahwa surah Yasin kan juga Al-Quran teman-teman, isi dalam Al-Quran. Jadi kita mau membacanya itu kan bebas, mau hari apa aja, hari apa saja, dengan tidak menafikan surat yang lain teman-teman ya, surah-surah yang lain. Jadi seperti begini teman-teman, misalkan saya membaca surat Yasin aja, yang lain tidak mau. Nah, yang penting jangan seperti itu teman-teman ya. Yang intinya adalah bahwa kalau kita ingin membaca surah Yasin, ya sah-sah saja teman. Mau di hari Jumat, hari apapun, terlebih lagi kita setiap malam Jumat misalkan, ya tidak masalah teman-teman ya. Tidak seperti pemahaman Salafi Wahabi tadi, yang mereka dengan jelasnya yang membid'ahkan yasinan tersebut. Padahal membaca surah Yasin juga ada dalilnya teman-teman, bukan tidak berdasar, bukan tidak mempunyai dalil teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan penyampaian yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.